Shalom teman-teman, apa kabar? Terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Saya mengucapkan Shalom, biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, di video kali ini saya ingin berbicara soal ateisme. Ateisme adalah suatu pandangan filosofi di mana pandangan tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bahkan dewa-dewa pun mereka tidak mempercayai. Itulah golongan-golongan orang yang memegang paham ateisme. Dan jumlah ateis di dunia menurut daripada survei itu sejumlah 1 miliar dari seluruh penduduk di dunia. Artinya ada 1/8 penduduk di muka bumi ini yang menjadi ateis, yang tidak mempercayai Tuhan. Dan bagaimana dengan Indonesia? Nah, puji Tuhan di Indonesia ini sangat amat kecil jumlah ateis di negara kita tercinta ini. Dan itu salah satu yang perlu disyukuri. Artinya penduduk di Indonesia masih rata-rata mengakui keberadaan Tuhan. Dan ini satu hal yang perlu diacungkan jempol buat negara kita. Tapi untuk seluruh dunia, negara mana sih yang paling banyak ateisnya? Jumlah penganut ateis yang paling banyak adalah negara Tiongkok, yaitu China. Kemudian yang kedua adalah Jepang, yang kemudian ketiga Vietnam. Berikutnya disusul Jerman, Rusia, Prancis, dan Inggris. Dan kemudian selanjutnya negara-negara lainnya. Bagaimana seseorang akhirnya bisa menganut paham ateisme? Menurut saya, pertama, pasti karena tidak ada didikan tentang agama kepada orang ini sejak dia kecil. Sehingga dia tidak mengerti bahwa di alam semesta ini ada pencipta, ada Tuhan, dan dia diciptakan oleh seorang pencipta yaitu Tuhan. Dia tidak mengetahui itu. Dia berpikir bahwa dia sama seperti makhluk hidup lainnya yang tiba-tiba sudah ada di muka bumi ini, yang kehidupan ya sudah begini adanya gitu. Dan dia tidak merasa perlu mengenal Tuhan itu apakah ada atau tidak. Yang penting dia hidup, dia makan, dia tidur, dia dapat pekerjaan, dan dia berpikir mati ya sudah, tidak ada kehidupan sesudah mati. Jadi sesimpel itu pikiran orang tersebut. Penyebab kedua, dia pernah mengalami kecewa berat dengan Tuhan. Mungkin dia kecewa bagaimana dia merasakan hidupnya tidak pernah dipulihkan Tuhan. Dia melihat kiri dan kanan orang-orang sepertinya hidup dengan bahagia. Kenapa dia tidak pernah bahagia? Dia merasa bahwa Tuhan itu pilih kasih. Dan mungkin bahkan dia mempertanyakan apakah ada Tuhan? Kalau ada Tuhan kenapa hidup saya begini? Mungkin awalnya dia percaya, tetapi oleh karena ada suatu di mana dia mengalami titik depresi ya, dan dia putus asa di dalam hidupnya. Akhirnya dia tidak mempercayai Tuhan karena dia merasa Tuhan itu tidak ada. Dan penyebab yang ketiga, karena orang tidak mau diatur oleh firman Tuhan, oleh perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Dia berpikir ribet banget sih ikut Tuhan. Nah, golongan ini adalah golongan yang bebas. Ya, aliran liberal lah katanya ya, bahwa dia itu nggak mau diatur-atur hidupnya. Dia berpikir ikut Tuhan tuh baik aturan, agama tuh baik aturan, nggak tahu Tuhan apa ada apa enggak, saya mau hidup bebas aja, ngapain sih diatur-atur. Jadi akhirnya hidup dengan gaya yang bebas, cara pikir yang bebas, pokoknya semau gue deh. Dan yang keempat, yang terakhir, menurut saya bagaimana orang akhirnya menganut ateisme adalah karena pergaulan yang salah. Mungkin pada awalnya dia adalah seorang yang rohani, tetapi karena dia tidak menjaga pergaulan dan kemudian lama-lama terseret, dia tidak menjaga hubungan intimnya dengan Tuhan, lama-lama akhirnya kesadaran rohaninya semakin tergeser dengan pergaulannya dengan orang-orang duniawi yang senang menikmati kehidupan gaya duniawi yang bebas, yang membuat dia semakin nyaman di zona itu, sehingga dia mulai berpikir Tuhan itu nggak ada, buktinya saya tidak intim dengan Tuhan, tidak doa sama Tuhan, saya malah semakin diberkatin hidupnya. Waktu saya ikut Tuhan sepertinya biasa-biasa aja tuh hidup saya. Setelah saya memiliki suatu pergaulan yang sukses, mungkin sebuah pergaulan lingkungan yang menurut dia lebih wow, lebih keren, membuat dia lebih merasa nyaman. Nah, akhirnya dia merasa Tuhan itu nggak ada kok, buktinya saya oke-oke aja tanpa Tuhan. Nah, itulah pergaulan yang salah juga membuat bisa menggeser paradigma seseorang yang tadinya mempercayai Tuhan akhirnya tidak percaya Tuhan lagi. Apakah kita akan menghakimi orang-orang seperti ini adalah salah dan kemudian tidak benar? Mari kita lihat dari sisi firman Tuhan. Saya akan bacakan di kitab Amsal 2. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian, dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Nah, di dalam kitab Amsal 2 ini dikatakan, untuk mengenal Tuhan, kita harus memiliki hati yang bijaksana dan rendah hati, mau datang kepada Tuhan, mendengarkan perkataan-perkataan yang daripada Tuhan. Dengan begitu, kita baru memperoleh pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang gamang, sedang mempertanyakan keberadaan Tuhan dan mulai bingung apakah Tuhan itu ada atau tidak, saat ini saya mau berdoa buat teman-teman.
Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa buat teman-teman yang sedang menonton channel ini, yang sedang mencari jawaban tentang eksistensi keberadaanmu ya Tuhan. Tuhan, saat ini Bapakku berdoa, saat ini juga Tuhan jamah hati mereka Tuhan, penuhi hati mereka Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah kasih. Oleh karena itu Tuhan, Engkau akan mengaliri hati mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi mereka, bahwa ada pribadi yang supranatural di luar dirinya, yang masih memperhatikan hidupnya, yang masih mengasihinya, bahkan terus mengasihi hidup mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami, Engkau dibangkitkan, dan Engkau saat ini berada di kanan Allah Bapa untuk menyediakan rumah tempat tinggal buat setiap kami yang percaya padamu Tuhan Yesus. Dengan pertolongan Roh Kudus saat ini, biar Engkau menjamah setiap orang-orang yang menonton di channel ini Tuhan, yang sedang mencari Engkau, Engkau penuhi saat ini di dalam nama Yesus. Biar mereka saat ini terima benih iman di dalam hati mereka saat ini juga Tuhan Yesus. Mereka terima hati yang baru, hati yang haus dan rindu pengenalan akan Tuhan, dan hati yang percaya kepadamu Tuhan. Dan terus Tuhan balut hati mereka, kekecewaan mereka Tuhan Yesus, yang menjadi pintu celah si jahat Tuhan, yang ingin memisahkan kasih-Mu dengan mereka Tuhan. Saat ini aku putuskan di dalam nama Yesus, aku tutup dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Engkau menghubungkan mereka kembali dengan kasih-Mu, dan di dalam hidup mereka mulai saat ini mereka akan menerima aliran-aliran kasih-Mu, bahkan berkat melimpah, turun sukacita yang baru buat mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hidup mereka Tuhan, sejak menerima kasih-Mu, mereka akan mengalami Tuhan kelimpahan kasih-Mu, dan mereka akan menjadi testimoni, kesaksian buat banyak orang bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus, aku berdoa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Bapa, materaikan dengan darah-Mu Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku telah berdoa, haleluya, amin.